Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini, yakni di podcast Jagong Santri. Oke teman-teman, jadi kali ini mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya nih tentang susah dan senangnya di pondok pesantren. Tapi buat kita para santri ataupun para alumni pasti sudah gak usah tanya-tanya lagi tentang hal itu. Karena itu merupakan hal yang mungkin kita lakukan setiap hari di pondok pesantren. Tapi banyak dari teman-teman kita di rumah yang mungkin mau masuk ke pondok pesantren ataupun para wali santri yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren pasti masih bertanya-tanya. Maka dari itu hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Kepala Kamar kelas 1 dan kelas 1 SMA dan juga kelas 1 SMP yang akan mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian di rumah. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Ustadz Iqbal dan juga Ustadz Malik. Baik Ustadz Iqbal dan juga Ustadz Malik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Ustadz, sebelum kita beranjak ke podcast kali ini, mungkin boleh dong perkenalan sedikit agar teman-teman yang di rumah ini juga bisa lebih kenal dengan Ustadz Malik dan juga Ustadz Iqbal. Mungkin bisa dimulai dari Ustadz Iqbal. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Miskul Atsfar. Asal saya dari Singosari. Alhamdulillah saya sudah menempuh ilmu di pesantren An-Nur ini hampir berjalan 11 tahun. Oke, 11 tahun mungkin bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Mungkin 11 tahun itu juga menjadi waktu yang lama untuk menimba ilmu di pondok pesantren. Baik, Ustadz Malik, monggo. Oke, perkenalkan nama saya Said Abdul Malik. Kalau alamat saya Malang sini sendiri. Jadi kalau Ustadz Iqbal di Singosari, saya timurnya Singosari, tepatnya di Kecamatan Jabung. Nah, saya memulai mondok ini tahun 2016, sekarang berjalan sekitar 9 tahun berjalannya. Berarti Ustadz Iqbal dan Ustadz Malik ini tetangga ya? Tetangga kecamatan aja. Tetangga kecamatan, bisa dikatakan gitu. Oke, Ustadz, ini sebelum kita lanjut, boleh tanya enggak, Ustadz Malik dan Ustadz Iqbal ini mulai menimba ilmu di pondok pesantren ini mulai dari kelas berapa? Mungkin mulai dari siapa? Ustadz Iqbal dulu. Alhamdulillah mulai menimba ilmu memang kalau jenjangnya saya dari jenjang SMP karena memang dari orang tua sendiri memang ingin ayo nak setelah SD coba ya mondok, kalian harus cari ilmu agama juga, dunia juga harus dapat. Nah akhirnya keturutan dah saya mondok mulai SMP ya di SMP An-Nur ya. Alhamdulillah, berarti impian orang tua tercapai sampai sekarang masih berada di pondok pesantren. Oke, kalau Ustadz Malik? Ya, juga sama. Saya mondok mulai kelas 1 SMP, juga mondoknya sekolahnya juga sama di SMP An-Nur Lawang situ. Jadi ya mungkin juga dari dorongan orang tua supaya mondok itu juga ada. Oke Ustadz, jadi kan ini kan banyak sekali orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih program dan juga cara santri-santri baru beradaptasi di pondok pesantren. Maka dari itu di papan dada orang ini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang juga ada di rumah. Oke, Ustadz, kalau jadi Ustadz kelas 1 SMA dan juga kelas 1 SMP kan berarti kan awal dari jenjang persekolahan atau di pesantrenan. Lah, mungkin kalau untuk santri baru yang masuk ke pondok pesantren itu problemnya apa? Maksudnya masalah utama yang mungkin dihadapi oleh santri baru waktu masuk ke pondok pesantren itu apa? Mungkin bisa dipaparkan oleh Ustadz Malik terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau dari yang saya alami selama kami ini mendampingi anak-anak, ya mungkin dari dalam segi adaptasi lingkungan baru. Nah, dari SMA kan mungkin ada yang sudah pernah mondok, kemudian juga ada yang dari luar. Yang dari luar otomatis dia ini sudah kecanduan yang namanya gadget itu, Mas. Nah, di situ kita kalau yang pernah mondok itu sudah biasa lah. Mungkin dia cuma adaptasi dengan teman-temannya yang baru. Kalau yang belum mondok ini mungkin lebih berat lagi karena ya lingkungan baru yang berada di pondok pesantren otomatis beda dengan yang ada di luar.
Nah, tantangannya dia meninggalkan gadget, jauh dari orang tua juga, jauh dari teman-temannya yang sudah ada di luar, mungkin dan masih banyak yang lainnya lah, mungkin dari sepeda ataupun hobi-hobinya yang lain itu. Akhirnya dia di pondok adaptasi ulang lagi untuk menyesuaikan lingkungan dan juga kegiatan yang ada di pondok pesantren. Oke. Jadi kalau mungkin di SMA mungkin ada santri yang melanjutkan dari SMP dan ada juga yang pure dari luar pondok pesantren. Kalau Ustadz Malik sendiri itu sekarang ngajar di santri yang pure dari luar pesantren atau yang lanjut nih Ustadz? Jadi kan luar pesantren, tetapi dia itu SMP-nya sudah pernah mondok gitu loh. Oh. Jadi kan ya sama-sama dia sudah pernah mondok, tapi pondoknya dulu SMP bukan di sini. Jadi kan ya cuma menyesuaikan dalam segi kegiatan saja, mungkin beda sedikit-sedikit. Jadi yang sudah mondok kan otomatis ketika dia menjalankan kegiatan ya agak enak lah. Gitu. Untuk yang di kamar saya sendiri ya alhamdulillah sudah banyak yang pernah mondok gitu. Yang belum pernah mondok cuma beberapa anak saja. Oke. Kalau dari Ustadz Malik kan ini mana buahnya banyak yang mungkin masih mudah untuk ditata. Tapi kalau dari Ustadz Iqbal ini yang notabene kepala kamar kelas 1 SMA yang mana mungkin sebagian besar atau mungkin golongan besarnya pure dari rumah. Dan apalagi mereka juga masih jenjang SMP yang baru saja lulus dari SD. Itu gimana Ustadz? Ya. Memang betul saya yang kok kebetulan saya ditugaskan untuk megang anak SMP santri baru yang memang rata-rata mereka saya sendiri saat PSB penerimaan santri baru rata-rata saya tanya, Pak, Bu, niki napa sebelumnya pernah ngaji, apakah pernah ke TPG, bahkan sampai di rumahnya dulu pernah ada jenjang dini ya. Rata-rata memang malah semua di yang saya asuh ya itu kok semuanya nggak ada yang berlatar belakang dini ya. Jadi otomatis mereka belum paham bahasa Arab, kadang juga Quran masih belum bisa. Ada juga yang menulis Arab itu kadang juga bisa. Sampai saya ingat itu mereka ada yang saya sampai ketawa jadi menulis wow sama alif itu digabung. Jadi malah loh, fa ini. Saking awamnya, mulai dari nol itu memang Ustaz. Jadi benar-benar saking dari nolnya nulis huruf waw aja sampai seperti huruf fa. Iya. Yang dimana digabung dengan huruf alif. Oke, Ustadz, kalau santri baru kan pastinya kan kayak tadi kan beradaptasi nih. Mungkin kalau di pondok pesantren itu cara atau programnya buat santri-santri itu biar bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren itu gimana Ustadz? Mungkin Ustadz Iqbal dulu mungkin. Ya jelas kalau santri baru masuk gak ada yang namanya langsung kerasan. Mereka butuh adaptasi. Salah satu adaptasi karena mereka belum bisa lepas dari orang tua atau apa, maka sudah berjalan kok ada yang namanya itu musrif. Jadi musrif itu mereka julukan buat seorang kakak kelas pendamping. Jadi mendampingi santri baru untuk menjalani kegiatan setiap hari. Jadi entah bahkan hal yang paling remeh pun kayak nata kasur, ada yang caranya nata baju itu yang masalah pribadi itu juga sampai dibina. Oh, jadi kalau santri baru waktu kelas 1 SMA itu semuanya masih bisa diajari oleh kakak kelasnya yaitu oleh musrif-musrifnya. Bahkan sampai hal-hal kecil pun masih dibantu ya. Iya. Oke. Ustadz Malik? Ya mungkin kalau di SMA gak ada yang namanya musrif itu gak ada. Jadi langsung kami sebagai pendamping ini yang mendampingi setiap saat, jadi yang mengarahkan setiap saat ya sebagai pendamping ataupun kepala kamar yang berada di area situ. Jadi kami yang mengarahkan penataannya gimana itu langsung dari kepala kamar masing-masing gitu. Kalau itu kan mungkin baru buat santri-santri awal masuk ya Ustadz. Nah kalau dari Ustadz sendiri punya nggak program yang ditujukan khusus buat santri-santri biar mereka mudah beradaptasi di lingkungan pondok pesantren? Ustadz Malik mungkin?
mungkin juga ada program dari pesantren ini biar supaya dia ini tidak terbawa suasana rumah ataupun suasana yang ada di luar. Nah, ini salah satu program dari pesantren. Di sini dilarang untuk apa? Bagi wali santri ini dilarang menyambang selama 41 hari. Kemudian juga dilarang telepon selama 41 hari. Pokoknya selama 41 hari ini tidak boleh ataupun tidak diperkenankan untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua. Sehingga ketika misalkan ada si santri ini butuh, bisa menghubungi kepada pendamping ataupun kepala kamar yang ada di situ, butuhnya apa, bisa nanti dikabarkan kepada wali santri, baru nanti dipaketkan ke pondok pesantren kebutuhannya apa. Oh, jadi kalau dari Ustadz Malik ini santri-santri programnya yaitu dari pondok pesantren memang dipiurkan fokuskan selama 40 hari untuk fokus ke bagaimana caranya beradaptasi dengan pondok pesantren. Iya. Oke, kalau Ustadz Iqbal mungkin ada program-program yang dibuat secara khusus? Kalau program buat santri baru, ada beberapa yang kadang kepala kamar itu merencanakan sendiri ya, satu asrama, ayo coba sih anak-anak ini masalah sholat, masalah wiritan itu kadang belum bisa. Dibentuk kelompok. Nah, akhirnya sampai itu loh. Ada yang namanya ta'ilma. Ya, Apa itu Ustadz? ta'ilma, ta'aruf lil ma'had. Ta'aruf lil ma'had. Nah, jadi program ta'ilma memang dikhususkan buat santri baru. Ya, berawal dari memang dulu awalnya itu mereka dibuat kelompok-kelompok kok kayaknya baguslah kalau dibuat program. Jadi program ta'ilma isinya mengenalkan ada apa saja sih di pondok ini. Kayak bagian keamanan pun dikenalkan, bagian keamanan, terus tempat-tempat ya memang di Pondok Anur kan ya juga luas. Iya. Jadi mereka dikenalkan gimana caranya bersosialisasi dengan guru, tata keramanya bahasanya seperti apa, wiritan itu seperti apa, sholat itu seperti apa. Dengan ta'ilma ini yang memang sudah ada panitianya juga, jadi pantas lah disebut program buat santri baru. Oke, kalau dari Ustadznya sendiri nih, setelah mungkin anak-anak santri ini sudah beradaptasi di pondok pesantren, mungkin kalau peran guru atau Ustadznya di dalam pondok pesantren itu biar santri-santri yang ada di pondok pesantren itu tetap semangat terus untuk belajar itu gimana Ustadz? Ustadz Malik dulu mau tanya apa? Ya, pastinya ya motivasi gimana caranya anak-anak ini merasa membutuhkan kepada ilmu itu tadi. Ya, mungkin ya gimana caranya anak-anak ini memang tujuannya mondok ini memang untuk mencari ilmu. Sehingga anak-anak ini akan tetap semangat untuk mencari ilmu gitu tadi. Jadi memahamkan bahwasanya sampean mondok ini emang tujuannya mencari ilmu. Nah, mencari ilmu ini gimana lagi kalau bukan dengan mengaji itu tadi. Kalau Ustadz Iqbal? Gak beda jauh ya. Ngaji. Ya namanya ngaji juga dimotivasi. Kenapa kok sampean mondok? Kenapa kok sampean harus cari ilmu? Mereka dari situ bisa paham. Oh ternyata meskipun mondok itu ya kadang ya suka duka lah. Yang membuat mereka kadang lemes, maksudnya kayak putus asa, kadang males gitu ya. Jadi mereka terus dimotivasi, alasan kenapa gini. Bahkan kadang perlu kita bedakan, bandingkan dengan yang mondok sama yang gak mondok. Nah dari situ mereka ya dikit-dikit paham lah, akhirnya mau menjalani. Oke Ustadz, kalau tadi kan mungkin caranya biar santri-santri ini tetap bisa bersemangat di pondok pesantren kan mungkin dengan dimotivasi. Dan kalau boleh tahu nih di pondok pesantren itu biasanya ada seminar nggak atau mungkin mendatangkan motivator dari luar biar santri-santri ini juga tetap kerasan di pondok pesantren. Ustadz. Ya, berapa alumni sih kebanyakan. Alumni senior yang bahkan sudah pernah berpengalaman mengurus anak-anak juga. Ya mereka sering-sering kali diundang.
diminta motivasi gimana caranya gini. Karena ya namanya santri senior, pencapaian beliau itu ya banyak pengalamannya. Kalau Ustadz Malik? Ya hampir sama ya. Jadi tetap dari Ustadz senior pasti ada arahan. Gimana sih mondok itu, mungkin apa namanya, sampai tujuannya dipondokan itu oleh orang tua itu seperti apa, itu dari Ustadz senior. Nah itu semua insya Allah sudah tercakup di program itu Ta'ilma itu. Jadi di program Ta'ilma juga ada program-program mungkin pengenalan apa yang ada di dalam pondok pesantren. Kemudian juga kayak tadi peneguhan anak-anak supaya tetap termotivasi untuk belajar sudah tercakup di dalam program Ta'ilma tadi. Oke. Jadi mungkin lebih sering mengambil seminarnya itu dari motivator dari alumni pondok pesantren yang mungkin sudah mencapai pengalaman yang baik-baik di pondok pesantren ataupun sekarang yang udah di luar. Oke. Kalau sekarang aku punya pertanyaan buat Ustadz Iqbal. Kalau Ustadz Iqbal kan ini kan rata-rata anaknya dari anak baru nih. Iya. Yang mungkin mereka juga setiap hari dilena oleh orang tua. Dan ketika mereka sudah bersama di pondok pesantren ataupun waktu malas itu kan biasanya rindu rumah. Dan itu mungkin cara mengalami homesick seperti itu gimana Ustadz? Sudah jadi masalah umum ya ini. Homesick, rindu rumah, apalagi buat santri baru pasti. Udah pasti. Ya mereka ketika rindu rumah, seringkali yang betul-betul dimanfaatkan itu motivasi. Yang ditekankan, nak, kenapa sampean mondok? Mungkin sampean ninggal orang tua, kangen. Wajar, orang tua sampean juga kangen. Tapi orang tua itu melepas kangen, ya, gelem ninggal sampean, gelem melepaskan sampean di pondok, supaya nanti tujuan, ya mereka jadi orang yang soleh. Nah dari situ kayak, oh ternyata orang tua mau mondokkan anak itu seperti ini. Oh kayak gini. Ya kangen memang. Yes. Wajar lah. jauh dari rumah orang tua. Oke Ustadz. Tapi kalau gitu, kalau dari Ustadz sendiri sulit nggak mengatur anak-anak atau menghandle anak-anak yang mungkin seperti itu? Ya sulit-sulit. Gampang sih. Sulitnya malah ada itu ketika anak nangis ya, dipanggil. Kenapa? Kangen. Nah, respon dari mereka itu mungkin di depan ya iya gitu. Tapi ternyata di belakang nggak ada perubahan. Tetap gitu berulang-ulang kali. Ada yang juga ngelantung, loh kenapa? Gak kerasan. Yes. Mungkin ya memang harus kuat-kuatan sih. Ya seperti itu. Kalau dari Ustadz kan mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin nih buat gimana caranya santri-santri ini biar bisa betah di pondok pesantren. Tapi kalau mau boleh tanya nih Ustadz, apakah teman-teman yang ada di pondok pesantren itu juga berpengaruh besar buat beradaptasinya santri-santri baru ini? Mungkin Ustadz Malik dulu. Ya, sangat-sangat berpengaruh juga. Jadi ketika nanti yang namanya seseorang ini kan memiliki jiwa jiwa sosial. Ketika nanti dia gak cocok sama temannya, dia kan akan merasa terasingkan di situ. Nah, jadi tugas dari kami ini ya juga sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, gimana caranya anak ini supaya kerasan di pondok pesantren. Dan juga kita juga merubah gimana caranya teman-temannya yang lain ini juga bisa merangkul anak ini supaya bisa bersama lagi dengan mereka, tidak ada rasa penghalang di antara mereka, sehingga mereka bisa bersama kembali dan bisa melakukan aktivitas dan juga kegiatan yang ada di pondok pesantren. Oke. Jadi teman-teman di pondok pesantren itu juga berpengaruh besar ya buat santri baru. Dan ustadznya pun juga ikut menjadi teman nih. Multi talent berarti ustadznya. Multi talent. Oke, kalau Ustadz Iqbal? Ya hampir sama lah. Namanya kepala kamar ya. Bentar. Kepala kamar memang bahkan sampai dapat istilah itu orang tua kedua lah. Ya jadi bapak,
Jadi Jadi teman. ibu. Ya jadi ibu juga. Tapi kalau dari Ustadz Iqbal ini mungkin ada nggak caranya biar teman-teman santri baru ini bisa akrab dengan teman sebayanya? Karena kan mungkin kan berasal dari berbagai daerah nih, mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda. Dan itu untuk cara menyatukan mereka biar saling merangkul itu gimana Ustadz? Ada. Mereka diadakan lomba. Lomba per kamar. Kebersihan per kamar. Yang melibatkan anggota kamar. Otomatis mereka harus kerjasama. Nah dari kerjasama itu ya saling mengenal lah. Karakter-karakter itu mulai muncul. Oh ternyata temannya seperti ini, seperti ini. Nah kalau sudah terbuka mereka akan merasa nyaman. Nah muncullah mulai kerasan, mulai nggak kepikiran orang tua. Kembali lagi yang ke homesick tadi itu ya dari pertemanan juga bisa hilang. Itu menjadi solusi. Dan yang mengarahkan baik enggaknya pertemanan ya itu memang kepala kamar berpengaruh besar. Jadi memang gimana kepala kamar itu menjadi suri tauladan. Yang dicontoh dia kepala kamar. Nah, jadi mengajarkan gimana sih caranya saling komunikasi yang baik dengan satu kamar. Saling paham, mengerti. Jangan satu nanti bersih-bersih, yang satu santai-santai gitu. Sampai juga butuh. Ya seperti itu. Kalau tadi kan berarti kan dari cara dari teman mungkin dari diadakan lomba-lomba seperti itu tersebut dan dari kepala kamal dengan merangkul anak buah atau santri-santrinya dengan lembut dan perhatian dengan sabar. Dan setelah semua itu dilakukan nih Ustadz, untuk tolak ukur sejauh mana sih santri ini sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren itu gimana Ustadz? Ustadz Iqbal dulu mungkin. Kepala kamar melihat santri ini sudah kerasan apa belum? Kita lihat dari kegiatan mereka. Dari mereka persiapan, kalau mereka kadang itu kelemar-kelemar, kayak kok merenung, kayak nggak ada apa gitu ya. Kayak hampa lah. Oh mungkin arah ini belum paham. Apalagi buat santri baru. Mungkin masih kepikiran rumah, apalah gitu. Ya, kalau santri sudah aktif ya, aktif kegiatan berjalan. Dan mereka menjalani itu dengan wajah-wajah gembira lah, kelihatan itu. Nah, di situ mungkin kepala kamar mulai paham, oh anak ini, oh ini loh anak yang sudah kerasan. Oh ini loh anak yang masih belum. Dari situ kelihatan. Oh, jadi mungkin bisa sesempurna apa dia bisa melakukan kegiatan itu bisa menjadi tolak ukur seberapa nyaman atau kerasan santri tersebut berada di pondok pesantren Ustadz. Iya. Kalau dari Ustadz Malik yang kelas 1 SMA gimana? Ya hampir sama juga. Jadi ketika kami melihat anak-anak yang mungkin malas ataupun ya yang malas melakukan kegiatan, kita coba mendekatan sama anaknya. Oh sampean kok malas sih kenapa? Rata-rata ya yang jawabnya ya salah satu faktornya adalah gak kerasan tadi. Jadi ketika santri ini kok melakukan kegiatan ini dia semangat, gak malas-malesan ya mungkin disitulah tolak ukur santri itu sudah dikatakan nyaman ataupun sudah beradaptasi di dalam lingkungan pondok pesantren. Yang malas-malesan tadi ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan dia masih kurang nyaman ataupun masih belum kerasan di pondok pesantren. Ya. Kalau harapan dari pondok pesantren ini biar teman-teman buat santri baru untuk kedepannya itu apa Ustadz? Ustadz Iqbal. Harapan santri baru ya. Mereka memahami lah pentingnya mencari ilmu. Itu pertama itu dasar dia mulai mondok. Pentingnya mencari ilmu itu apa? Niat ke pondok itu mau ngapain? Nah, jadi harapannya santri itu paham buat apa sih mondok. Seperti itu. Kalau Ustadz Malik? Ya, juga sama. Mungkin kalau dari SMA juga kami memotivasi gimana caranya sampean yang mondok dari SMA ini bisa kualitasnya ini bisa membandingi bahkan bisa melebihi teman-teman sampean yang dari SMP mondok sini. Nah, mungkin motivasinya seperti itu. Ya, tujuannya tetap gimana caranya ini anak-anak semangat mengaji sehingga nanti bisa menjadi anak yang solihin tadi. Solihin, solihat lah. Oke Ustadz.
terakhir nih Ustadz, punya apa ya motivasi nggak buat mungkin guru-guru atau pendamping yang di rumah yang baru awal menjadi pendamping atau menjadi kepala kamar ataupun baru menjadi guru? Mungkin Ustadz Iqbal. Motivasi saya ya menghadapi tugas ini ya. Saya pernah dapat pepatah dari guru saya, kum haisu aqamakallah. Apa itu? Dimanapun berada, ya di situ tugasmu ya situ. Kum haisu aqamakallah, dimanapun berada, maksimalkanlah. Itu yang terbaik buat kamu. Kalau Ustadz Malik, Nih mungkin buat para pendidik yang mungkin mau menjadi pendidik ini, ya motivasi dari kami, ya kita menimba ilmu di pondok pesantren, kita sudah dapat ilmunya, masa kita mau gak berbakti kepada pondok pesantren? Gimana cara mengamalkan ilmunya kita? Ini salah satunya dengan mengabdi kepada pondok pesantren. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin yang baru awal ngajar, kalian harus semangat. Karena itu juga menjadi mungkin ladang pahala buat kalian. Dan buat teman-teman santri yang ada di rumah, kalian harus semangat untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Dan kalian gak usah ragu-ragu kalau buat teman-teman yang mau mondok nih, jangan ragu-ragu, langsung aja kalian daftar di Pondok Pesantren An-Nur 2 karena pendaftaran di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha sudah dibuka mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kalian gak tinggal video-video terbaru selanjutnya. Baik, podcast kita mungkin sampai di sini. Terima kasih buat Ustadz Malik dan juga Ustadz Iqbal yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.